Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raja Ali Sakti. Sini saya akan mengerjakan tentang tugas BSO 2 pembahasan dengan NPM saya 271. Baik, di sini saya akan yang pertama itu definisi dan fungsi telinga. Definisi telinga itu adalah organ kompleks pada manusia dan hewan vertebral lainnya yang terletak di sisi kepala. Organ ini terbagi menjadi tiga, yaitu telinga luar, telinga dalam, telinga tengah. Telinga luar itu auricula atau pinna bagian terluar dari telinga yang terdiri dari tulang rawan yang dilapisi oleh kulit. Kalau telinga tengah itu timpani cavity. Itu genang telinga itu terletak di belakang genang telinga dan terdiri dari ruang yang menghubungi genang telinga dalam telinga dalam. Telinga dalam itu adalah koklea dan sistem vestibular bagian telinga dan memiliki dua fungsi utama. Pertama, koklea bertanggung jawab untuk mendestruksi getaran suara menjadi sinyal listrik yang dapat dikenali oleh otak. Fungsi telinga adalah pendengaran. Fungsi utama telinga adalah mendengar. Proses dimulai ketika gelombang suara masuk melalui auricula dan diteruskan ke saluran telinga luar menuju genang telinga. Baik, yang kedua itu ada keseimbangan. Selain berfungsi sebagai organ pendengaran, telinga juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh bagian sistem vestibular dan dalam telinga, mengandung sensor yang mendeteksi perubahan posisi kepala dan gerakan tubuh. Yang kedua itu ada anatomi telinga eksterna. Telinga luar atau auricula merupakan bagian telinga dari telinga yang terlihat secara kasat mata dan terdiri dari beberapa struktur utama. Yang pertama ada auricula. Auricula ini bagian terlihat dari telinga manusia, terdiri dari tulang rawan yang dilapisi oleh kulit. Kedua itu saluran telinga luar, saluran berongga yang menghubungkan auricula dengan genang telinga. Yang ketiga ada struktur tulang rawan. Auricula dan saluran telinga luar didukung oleh tulang rawan yang memberikan struktur dan bentuk pada telinga. Fungsi telinga eksterna itu ada dua, penangkapan suara sama perlindungan suara. Jadi penangkapan suara itu auricula berfungsi sebagai alat menangkap gelombang suara dan memfokuskan mereka ke saluran telinga luar. Perlindungan saluran telinga luar dilapisi oleh cerumen yang memiliki fungsi pelumas dan perlindungan. Yang ketiga itu ada anatomi telinga media. Telinga media tengah adalah bagian tengah dari telinga manusia yang terletak di antara telinga luar dan telinga dalam. Nah, yang kedua itu ada rongga telinga tengah, rongga yang terletak di belakang gendang telinga. Yang ketiga ada osikel ada 3 tulang kecil yang terletak dalam rongga. Ada martil, ada martil atau malleus, ada usus besar atau incus, landasan atau stapes. Jadi 4 jendela oval dan jendela bulat. Jendela oval adalah tempatnya masuk getaran di osikel ke koklea, sementara jendela bulat memungkinkan cairan dalam koklea bergetar secara bebas. Fungsi telinga media itu transmisi suara, penyesuaian tekanan. Telinga media berfungsi untuk mentransmisikan getaran suara dari genang telinga melalui osikel ke koklea di telinga dalam. Penyesuaian tekanan, telinga tengah juga memiliki fungsi untuk menyesuaikan tekanan udara di telinga luar dan telinga dalam. Anatomi telinga eksterna, telinga dalam atau telinga interna adalah bagian terdalam dari telinga manusia yang terletak di dalam tulang temporal kepala. Koklea, anatomi telinga interna meliputi beberapa struktur utama yang penting untuk pendengaran dan keseimbangan. Yang pertama ada koklea, adalah struktur berbentuk kubah yang tergulung seperti cangkung siput. Yang kedua ada organ korti. Organ korti adalah struktur yang sangat penting dalam koklea. Kalau kanalis termicularis, telinga interna juga mengandung 3 kanalis termicularis yang berhubungan dengan sistem vestibular. Yang keempat ada nervus vestibulocochlearis. Nervus vestibulocochlearis adalah saraf kranial yang membawa informasi sensorik dari telinga dalam ke otak. Fungsi telinga interna ada 2, pendengaran sama keseimbangan. Jadi fungsi utama telinga interna adalah mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang dapat diinterpretasikan oleh otak sebagai suara. Keseimbangan selain pendengaran, telinga interna juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kelima itu ada saraf pendengaran. Saraf pendengaran ini atau nervus vestibulocochlearis adalah saraf kranial yang memiliki 2 komponen. Yang pertama ada komponen vestibular. Fungsi komponen vestibular itu dari saraf pendengaran bertanggung jawab untuk mengirim informasi tentang keseimbangan dan
posisi tubuh dari telinga dalam. Keseimbangan kanalis trabecularis di telinga dalam mengandung sensor yang mendeteksi perubahan dan gerakan kepala. Komponen koklear fungsinya itu ada dari saraf pendengaran mengambil peran dalam mendeteksi dan mentransmisikan informasi tentang suara dari koklea ke otak. Pendengaran di dalam koklea, getaran suara merangsang sel-sel rambut auditori di organ korti. Sel-sel rambut ini mengubah getaran mekanis menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirimkan melalui serabut saraf koklear menuju otak. Jadi kesimpulan itu telinga manusia itu merupakan organ kompleks yang terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Jadi setiap bagian memiliki struktur dan fungsi yang penting untuk memungkinkan pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Jadi telinga yang pertama ada telinga luar, aulicula adalah bagian terluar dari telinga yang terdiri dari tulang rawan yang dilapisi oleh kulit. Fungsinya untuk menangkap gelombang suara dan memfokuskan mereka ke saluran telinga luar. Telinga tengah, gendang telinga memisahkan telinga luar dan telinga tengah. Yang kedua ada rongga telinga. Tengah mengandung 3 osikel, ada martis, ada usus besar, dan landasan, yang mentransmisikan getaran suara dari gendang telinga ke jendela oval di telinga dalam. Yang ketiga telinga dalam. Koklea adalah organ pendengaran utama yang tergulung seperti cangkang siput, di mana getaran suara dikonversi menjadi sinyal listrik yang dapat dikenali oleh otak. Kanalis trabecularis dan organ otorit dalam sistem vestibular berfungsi untuk mendeteksi perubahan dalam gerakan kepala dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang keempat ada saraf pendengaran nervus vestibulocochlearis. Saraf ini membawa informasi sensorik dari telinga ke dalam otak. Yang kedua ada komponen vestibular. Saraf ini mengirimkan informasi tentang keseimbangan dan posisi tubuh. Sementara komponen koklearisnya menyampaikan informasi pendengaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.